Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hanya segitu yang aku ketahui, Tuan, ucap Xiaolong. Kamu adalah keluargaku sekarang, dan panggil aku sebagai kakak seperti bayi kecil, ucap Lin Tian. Mendengar perintah Lin Tian, naga kecil merasa sedikit tidak senang. Dia adalah naga langit, dan juga naga yang sudah hidup lebih lama dari Lin Tian. Kenapa dia harus memanggilnya kakak? Jika bukan gara-gara pengekangan ini, dia tidak mau memanggil Lin Tian sebagai kakak. Jika kamu ingin mengalahkan bayi kecil, kamu harus melakukannya. Atau jika kamu memang ingin kalah terus oleh bayi kecil, maka abaikan saja. Goda Lin Tian. Baiklah, kakak, ucap naga kecil, setelah dia berpikir beberapa saat dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Hehehe, lihatlah, kakak saja memerlukan aku, tapi tidak dengar kucing kecil itu. Awas saja kamu, aku pasti akan membuatmu sampai memohon ampun kepadaku, hehehe. Ucap naga kecil di dalam hatinya. Dia tersenyum dan ingin membanggakan dirinya di depan bayi kecil, tapi Lin Tian masih ingin menanyakan hal lain. Jadi, naga kecil yang sedang bahagia menjawab semuanya. Baiklah, aku mengerti sekarang, ucap Lin Tian dengan santai. Setelah selesai menjelaskan semua hal kepada Lin Tian, Xiaolong langsung masuk ke dalam kantong binatang Lin Tian dengan wajah bangga. Tentu saja Lin Tian sudah tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kantong binatang itu. Di sampingnya, api Dewa Naga hanya menatap naga kecil dengan wajah aneh. Mengaum, ucap api Dewa Naga kepada Lin Tian. Kamu tidak mengerti, terkadang hal seperti itulah yang membuat mereka sangat dekat. Contohnya adalah seperti kamu dan aku sekarang ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan mengelus kepala api Dewa Naga itu. Api Dewa Naga terdiam, memang sejak bersama Lin Tian, itu telah banyak hal yang dapat dia pelajari, dan kekuatan yang dia miliki pun terus meningkat. Hal yang paling dia senangi dari Lin Tian adalah, sifatnya yang tidak menganggap dia sebagai senjata. Lin Tian selalu merawatnya seperti saudaranya sendiri, bahkan jarang meminta bantuan kepada dirinya jika itu bukan masalah besar, contohnya seperti pertarungan melawan Dewa Api Iblis waktu itu. Sudahlah, kamu jangan di dalam tubuhku terus, kamu pergi ke kantong binatang dan jaga keduanya agar tidak membuat masalah untukku. Dan mungkin aku akan mengunci kantong binatang untuk sementara waktu, apakah kamu bisa, tanya Lin Tian. Api Dewa Naga mengangguk, dan masuk ke dalam kantong binatang tanpa menunggu perintah Lin Tian. Karena baginya, Lin Tian sudah seperti keluarganya sendiri. Jadi tentu saja dia tidak akan menolaknya, apalagi setelah semua yang dilakukan Lin Tian terhadap dirinya. Lin Tian langsung mengunci kantong binatangnya, itu agar dia tidak membiarkan kedua bocah nakal itu keluar dan membuat keributan di dekatnya. Aku mempunyai adik yang merepotkan lagi, ucap Lin Tian agak mendesah. Meskipun dia sedikit masih ada rasa benci kepada naga kecil, tapi dia bisa tahu kalau semua itu bukanlah keinginan dari si kecil tersebut. Di sini adalah sebuah pulau terpisah dari pulau inti alam kehancuran, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikir Lin Tian dengan agak berat. Setelah cukup lama berpikir, Lin Tian pun tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Dia bisa memikirkannya setelah pergi, dan melihat bagaimana alam kehancuran ini nanti setelah pergi dari pulau ini. Lalu Lin Tian menutup matanya, dan kemudian mencoba untuk melihat kondisi pulau yang ia tinggali sekarang. Dia bisa melihat banyak orang di tahap di alam raja dan kaisar, meskipun dia tahu kalau mereka mungkin sudah hidup sangat lama. Itu karena, wajah dan bagaimana penampilan orang-orang di sini sudah bisa dibilang sangat tua. Lalu Lin Tian pergi melihat ke gunung api,
yang berada di belakang pulau tersebut. Saat dia sampai di sana, dia melihat sesosok pria dengan rambut berkibar seperti api lava panas yang ada di sana. Orang ini, wajahnya kenapa sedikit mirip dengan perempuan? Pikir Lin Tian dengan agak aneh. Di wilayah gunung api pulau tersebut. Siapa? Ucap suara pria, tapi itu bisa dibilang tidak murni suara pria, karena ada sedikit suara wanita yang keluar dari mulutnya. Lin Tian yang melihat kalau orang ini bisa merasakan jiwanya, dia merasa cukup kagum. Karena biasanya, itu jarang ada orang yang dapat menemukan kekuatan jiwanya sekarang. Dan orang di depannya ini, yang jelas-jelas hanya berada di alam dewa ilahi tingkat rendah tahap tengah. Dia berhenti melihat orang yang bukan pria tersebut, lalu mencoba berjalan keluar dari rumah yang ia tinggali. Saat dia keluar, dia melihat pria tua tersebut sedang berbicara dengan beberapa pria tua lainnya yang terlihat bahagia. "Oh, ternyata kamu sudah bisa berjalan," ucap pria tua itu dengan tersenyum. "Terima kasih Kek, berkat kakek, aku bisa sembuh lebih cepat," ucap Lin Tian dengan sedikit memberi hormat kepada pria tua itu. "Hahaha, pria ini sangat baik. Dia mirip dengan cucuku," ucap wanita tua di sebelah pria tua yang lain. "Hahaha, iya benar, tapi sayangnya, pria tua di sebelah wanita tua itu sedikit sedih apabila memikirkan cucunya." Melihat wajah sedih mereka, Lin Tian merasa sedikit aneh. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa pergi dari sini. Tapi mereka tinggal seperti orang biasa di sini, padahal kekuatan mereka ada di alam kaisar dan raja. Sepertinya pulau ini mungkin menyimpan sesuatu hal yang aneh, ucap Lin Tian dalam hatinya. Hehehe, sudah, itu sudah berlalu. Sekarang kita hidup di sini, dan meskipun jauh dari mereka, tapi kita masih bisa hidup dengan baik bukan, ucap pria tua yang merawat Lin Tian dengan wajah tersenyum. Tapi Lin Tian tahu, kalau pria ini hanya tersenyum di luar, dan di hatinya masih sangat terasa sedih. Dia tidak langsung menanyakan kenapa, tapi hanya tersenyum dan mencoba menjadi pemuda yang baik bagi orang-orang tua itu. Dalam waktu sebulan, Lin Tian bersikap seperti anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang dia memasak untuk semua orang tua yang ada di pulau itu, dan kadang-kadang juga dia membantu mereka dengan pekerjaan seperti bercocok tanam dan yang lainnya. "Nak, hehehe, hari ini ada beberapa ikan besar yang kami tangkap di laut, jadi bagaimana jika kita makan ikan bakar sekarang?" tanya pria tua yang memakai pakaian nelayan. Kakek Fu, kamu telah menangkap begitu banyak ikan. Apakah kamu yakin bisa menghabiskannya? Tanya Lin Tian dengan tak berdaya, sambil melihat orang tua yang membawa sekeranjang besar ikan di dalamnya. "Hahaha, apa yang kamu katakan? Kamu juga harus memakan ikannya. Kamu itu masih muda, tentu saja membutuhkan nutrisi yang besar bukan?" ucap pria tua yang bernama Fu tersebut. Kamu memberikan banyak ikan, itu bukan membuat anak ini sehat, tapi malah membuatnya gemuk. "Dasar orang tua bau tanah," ucap seorang wanita yang mendekat ke arah Lin Tian dan orang tua Fu. "Hahaha, nenek Tu, apa yang kamu tahu? Dia adalah anak muda yang masih dalam pertumbuhan. Lihatlah, An-Er mungkin saja dia masih kecil sekarang, jadi dia butuh nutrisi," ucap orang tua Fu. "Kakek Fu, aku tidak akan memasak jika kamu membuatku malu lagi. Dan juga, biarpun begini, aku sudah mempunyai 2 istri, ucap Lin Tian yang protes. "Wow, hahaha." Semua orang tua itu tertawa bahagia, setelah mendengar Lin Tian mengungkapkan 2 istrinya. Tentu saja mereka percaya dengan Lin Tian, karena bagi mereka sekarang, Lin Tian adalah cucu kesayangan orang-orang tua di sana. Di atas langit gunung api, sesosok pria yang tidak bisa dibilang tampan tapi cantik, dia berdiri memandang ke desa yang berada tidak jauh dari sana.
Tentu saja dengan kekuatannya, dia bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi di desa tersebut. Wajahnya terlihat aneh, namun dia terlihat tampan dan baik hati. Hanya berada di alam kaisar, tapi sangat muda. Siapakah dia? Dan orang ini juga terlalu baik. Padahal, orang-orang di sini hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga atau anak mereka sendiri, ucap orang itu dengan wajah yang sedingin es sambil memandang Lin Tian. Tapi di bawah kakinya ada api seperti awan, dan itu membuatnya bisa berdiri di langit sambil memandang ke tempat Lin Tian. Orang ini tidak berbahaya, dia terlalu lemah. Aku hanya perlu berlatih di sini beberapa tahun lagi, dan saat itu aku akan kembali ke keluarga dan menantang orang-orang kejam dengan tanganku sendiri. Ucap orang itu dengan aura membunuh yang luar biasa. Tanpa peduli dengan orang-orang di desa itu, dia segera kembali ke dalam gunung berapi itu dan berlatih lagi dengan wajah tenang. Tentu saja semua hal yang dikatakannya, dan juga wajah orang di gunung api tidak lepas dari pandangan Lin Tian. Dia mengerutkan keningnya, setelah mendengar apa yang dikatakan pria yang berwajah cantik itu. Jika kamu berani membuat masalah di pulai ini, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Ucap Lin Tian. An-er, ayo kita masak sekarang. Ucap orang tua Fu kepada Lin Tian. Ayo kek, balas Lin Tian yang langsung mengikuti orang tua Fu tersebut. Hal seperti itu berlalu dalam waktu 1 tahun lagi. Wush! Sosok putih kecil muncul di depan Lin Tian, itu dengan wajah aneh sambil memandang Lin Tian. Dia tidak mengerti kenapa Lin Tian masih di sini, dan malah bersikap bagaikan cucu dari orang-orang yang ada di sini. Kakak, ucap bayi kecil sambil melompat ke atas kepala Lin Tian. Kenapa? Sepertinya kamu bingung dengan apa yang aku lakukan bukan? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Kok kakak tahu? Menurutku kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi di pulau ini, dan seperti apa pulau ini bukan? Ucap bayi kecil dengan sedikit aneh. Tentu saja dong, ucap Lin Tian dengan agak sedih. Sekarang kekuatannya sudah hampir sembuh total, dan tentu saja dia tahu apa yang terjadi di pulau ini. Dia juga tahu bagaimana sebenarnya para penduduk di desa kecil seperti ini. Bayi kecil pemah mengatakan ada tempat pengasingan bagi orang-orang tua, yang tidak akan hidup lama setelah tidak bisa maju ke alam dewa atau tingkatan lainnya. Mereka dibuang di pulau khusus itu oleh keluarga mereka, dan membiarkan mereka hidup di sana sambil menunggu kematian mereka. Tentu saja jika itu umur mereka hanya sebentar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika itu untuk seorang alam kaisar dan raja, mungkin hal ini akan sangat menyedihkan, karena mereka bisa hutpe puluhan atau bahkan jutaan tahun tergantung kondisinya. Kakak, ucap bayi kecil dengan sedikit sedih. Lin Tian tinggal di sini, itu bisa dibilang tidak ada artinya lagi. Dan sekarang bisa dibilang, Lin Tian sudah hampir pulih sepenuhnya. Aku tahu, tapi kamu tahu sendiri kan, aku masih belum mempelajari sepenuhnya energi di alam langit ini, ucap Lin Tian sambil membuat alasan. Bayi kecil terdiam, mana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang difikirkan Lin Tian. Sebagai saudara Lin Tian yang selalu bersama dengannya, bayi kecil tahu kalau Lin Tian di sini karena sedih melihat banyak orang tua yang dengan kejam dibuang oleh keluarga mereka. Apakah kekuatan itu penting, sehingga mereka tega membuang keluarga mereka sendiri? Apakah begitu malunya mempunyai orang tua yang lemah, dan tidak berdaya seperti mereka? Ucap Lin Tian dengan wajah sedih ke arah bayi kecil. Bayi kecil tidak dapat menjawab perkataan Lin Tian. Tentu saja dia mengerti perkataan Lin Tian tersebut, tapi dia tidak tahu apa yang akan dia jawab. Kakak, wajah bayi kecil juga sedih saat dia memandang wajah Lin Tian yang telah meneteskan air mata. Tidak apa-apa, tunggu 1 tahun lagi, dan setelah itu, mari kita pergi dari sini, ucap Lin Tian dengan wajah yang tak pasti kepada bayi kecil.
Bayi kecil hanya mengangguk, lalu duduk di kepala Lin Tian sambil tertidur. Hari-hari biasa dilewati Lin Tian di desa tersebut, padahal jumlah orang tua di sana hanya ada ratusan saja. Jadi, Lin Tian bisa dengan mudah mengingat nama semua orang tua itu. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan lagi telah berlalu. Di dalam gunung itu, seorang pria dengan pakaian serba merah berdiri dan memandang ke langit. Wajahnya tersenyum tipis, tapi senyumannya itu bukan membuat dia menjadi tampan, malah terlihat sangat cantik. Wush! Dia terbang keluar dari puncak gunung api tersebut, dan memandang ke arah desa di mana Lin Tian berada di sana. Saat dia melihat ke desa tersebut, pria cantik itu tidak melihat Lin Tian, bahkan tidak ada tanda-tanda nafas dia lagi di desa tersebut. Pemuda ini bodoh. Jika dia melakukan hal itu kepada penduduk desa, maka kekuatannya pasti akan meningkat. Tapi ini juga menjadi keberuntunganku, ada senyum cantik di wajah pria tersebut setelah berkata seperti itu. Dia seperti telah menunggu semua yang ada di desa itu, dan tatapannya ke desa tersebut bukanlah tatapan orang yang ingin berkunjung, tapi seperti orang yang ingin membunuh, itu agar dia bisa mendapatkan manfaat dari desa itu. Tentu saja dia yang sudah berada beberapa tahun di sini mengerti apa yang ada di desa seperti itu, dan bukannya Lin Tian tidak tahu juga, tapi dia tidak ingin melakukan hal seperti itu kepada semua orang tua baik hati yang ada di sana. Kalian akan aku kirim ke surga, ucap pria cantik itu yang langsung terbang menuju desa kecil itu. Wush! An-er, kamu mau kemana? Belum juga nenek tua yang sedang menjemur ikan di depan rumahnya selesai berbicara, dia langsung diserang oleh pria tersebut. Dan, boom! Cerot! Dia terlempar oleh pukulan pria cantik tersebut, dan itu membuatnya batuk darah karena menahan rasa sakit dari tubuhnya. Orang tua di sana yang melihat wanita tua terlempar itu, dia segera mendekati nenek tua tersebut dan membantunya berdiri. Nak, jangan kasar begitu. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya salah satu orang tua di sana. Oh, karena kalian yang sangat berguna bagiku, balas pria itu sambil mengayunkan pukulan apinya, kepada semua orang tua yang ada di depannya. Dan, boom! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.